Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat takwa. Selamat datang kembali ya di kajian kita. Senang sekali nih bisa nemenin Anda lagi. Kita mau coba sama-sama menyelami makna dari ayat-ayat suci Al-Quran lagi nih. Hari ini, fokus kita itu ke satu ayat yang wah kaya banget maknanya. Dari surah Al-Baqarah ayat ke-78. Kita akan coba pahami tafsirnya dari berbagai sudut pandang ulama lah ya. Terus kita gali hikmah di dalamnya. Dan yang paling penting nih, kita cari apa sih relevansinya buat kehidupan kita sekarang di zaman modern ini. Oke, kita mulai aja ya dengan baca ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyah wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, ummiyun, tidak mengetahui Alkitab, Taurat, kecuali angan-angan belaka. Dan mereka hanya menduga-duga. Shadaqallahul adzim. Itu tadi Al-Baqarah ayat 78. Ringkas ya, tapi kayaknya padat banget maknanya. Sebelum kita bedah lebih jauh nih, mungkin penting kali ya kita lihat konteksnya dulu. Ayat ini kan nggak berdiri sendiri ya, tapi bagian dari rangkaian pembicaraan tentang Bani Israel di surah Al-Baqarah. Gimana sih kaitan ayat 78 ini sama ayat-ayat sebelumnya? Betul-betul sekali, memahami konteks atau munasabah itu memang sangat membantu ya. Jadi para mufasir, misalnya seperti Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, atau Imam Al-Alusi di Ruh Al-Ma'ani, itu menjelaskan, jadi gini, beberapa ayat sebelumnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memaparkan kondisi dua kelompok lain di kalangan Bani Israel. Oh, ada kelompok lain sebelumnya. Iya, pertama di ayat 75, itu disebutin tentang para cendekiawan mereka, atau ya pemuka agamanya lah. Mereka ini punya ilmu, tapi justru nyimpang. Mereka dengar firman Allah, paham, tapi kemudian sengaja ngubah-ngubah isi kitab suci Taurat, padahal mereka tahu itu salah. Wah, ahli ilmu tapi nggak amanah ya berarti? Betul, itu kelompok pertama. Terus di ayat 76 sama 77, Allah mengungkap kelompok kedua, kaum munafik di antara mereka. Munafik juga ada ya? Ada, mereka ini kalau ketemu orang beriman ya pura-pura ikut beriman gitu, tapi pas balik lagi ke sesama mereka, mereka malah saling ingetin, jangan kalian ceritain apa yang Allah terangin ke kalian di Taurat soal ciri-ciri Nabi Muhammad SAW ke mereka, kaum muslimin. Nanti itu bisa jadi senjata makan tuan loh buat kalian di hadapan Tuhan kalian. Licik juga ya? Nah, setelah Allah paparin kondisi ahli ilmu yang nimpang tadi, terus kaum munafiknya, baru deh ayat 78 ini muncul untuk ngegambarin kondisi kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini? Berarti orang awamnya gitu. Persis, orang-orang awam di kalangan Bani Israel waktu itu. Yang digambarkan sebagai umbiyun. Orang-orang yang jahil lah, nggak punya pengetahuan mendalam soal kitab suci mereka. Jadi, rangkaian ayat ini ngasih gambaran yang cukup lengkap ya tentang berbagai lapisan masyarakat Bani Israel saat itu. Ada ulamanya yang nyimpang, ada munafiknya, ada juga orang awamnya yang jahil. Menarik banget ya strukturnya. Oke deh, kalau gitu mari kita fokus ke istilah kunci di awal ayat 78 ini. Ummiyun. Kata ini kan sering banget kita dengar ya, apalagi kalau bahas sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam konteks ayat ini nih makna persisnya apa ya? Apa sekedar, nggak bisa baca tulis aja? Pertanyaan bagus itu. Secara bahasa ya, memang makna utama, makna primer dari umi, bentuk tunggalnya umiyun, itu ya orang yang nggak bisa baca dan nulis. Ini pendapat mayoritas ulama tafsir awal kok, kayak yang dinukil dari Abu Aliyah, Ar-Rabi, Qatadah, Ibrahim An-Nakhai. Dan pandangan ini ditegaskan juga sama imam-imam tafsir besar, misalnya Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi di kitab-kitab mereka. Soal asal katanya ada beberapa penjelasan. Ada yang bilang kayak Imam Az-Zajjaj, ini dinisbatin ke ibu. Seolah-olah kondisinya itu masih kayak pas baru lahir dari ibunya, belum bisa baca tulis. Ada juga yang ngaitin ke al-ummah, artinya bisa komunitas atau ya mayoritas orang awam lah, yang nggak punya pengetahuan spesifik atau mendalam. Jadi ada dimensi komunitasnya juga ya? Ini nggak biasa nulis, nggak biasa ngitung. Hadis ini dikutip Imam At-Tabari sama Al-Qurtubi. Ini nunjukin kondisi umum bangsa Arab saat itu memang begitu. Oke. Nah, tapi perlu dicatat juga nih, ada satu riwayat yang dinisbatin ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ngasih tafsiran agak beda. Beliau bilang, ummiyun di sini itu justru kaum yang sebenarnya bisa nulis. Tapi mereka nolak kitab Allah dan Rasul-Nya, terus nulis kitab sendiri, ngaku-ngaku dari Allah. Wah, beda banget ya interpretasinya. Iya,
Cuma Imam At-Tabari menilai tafsiran ini agak kurang pas sama penggunaan umum kata ummi di bahasa Arab. Imam Ibnu Katsir juga ngasih catatan soal sanad riwayatnya. Jadi ya pandangan mayoritas tadi yang lebih kuat. Baik, jadi makna utamanya tetap lebih ke arah nggak bisa baca tulis atau keterbatasan akses ke tulisan gitu ya? Betul. Tapi ada dimensi lain yang menarik nih, ditambahin sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya. Beliau ngelihat dari kelanjutan ayatnya kan, la ya'lamunal kitab illa amaniyah. Menurut beliau, ummi di sini tuh bisa juga mencakup orang yang sebenarnya bisa baca huruf-hurufnya, tapi sama sekali nggak ngerti maknanya. Oh, jadi keumiyahnya itu bisa di level akses baca tulis, bisa juga di level pemahaman ya? Nah, itu dia. Jadi bisa jadi dia bisa baca teksnya, tapi isinya apa, hukumnya gimana, dia nggak paham sama sekali. Oke, ini penting nih. Jadi intinya kondisi mereka itu ya ketidaktahuan atau keterbatasan dalam memahami kitab suci mereka. Entah karena nggak bisa baca sama sekali, atau bisa baca tapi nggak paham isinya. Gitu ya? Tepat sekali, dan disinilah letak perbedaan yang penting banget, sahabat Taqwa. Kita perlu paham nih, meskipun status ummi, dalam arti nggak bisa baca tulis, pada diri Nabi kita Muhammad SAW itu adalah sebuah kemuliaan ya kan? Ya, betul. Itu justru jadi bukti kebenaran risalahnya, beliau bawa Al-Quran yang begitu agung, padahal nggak pernah belajar baca tulis dari manusia. Ini nunjukin Al-Quran itu murni wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Qurtubi juga jelasin ini, mengutip pandangan Ibnu Taimiyah. Tapi, nah ini tapinya, status ummi dalam arti kebodohan terhadap ajaran agama bagi kita umatnya, padahal kita punya kemampuan dan kesempatan buat belajar, itu justru sebuah kekurangan, sesuatu yang tercela dalam pandangan Islam. Wah, poin yang penting banget ini. Jadi beda ya status ummi Nabi dengan ummi dalam konteks ayat ini. Nah, ayat ini kan lanjutannya, wala ya'lamunal kitab. Mereka tidak mengetahui Alkitab. Maksudnya gimana nih? Alkitab di sini apa? Terus tingkat ketidaktahuannya separah apa? Oke, para mufasir ya termasuk Imam At-Tabari umumnya sepakat kalau Alkitab di sini itu maksudnya kitab suci yang turun ke mereka waktu itu, yaitu Taurat. Jadi kaum Ummiyun ini digambarin sebagai orang-orang yang nggak punya pengetahuan yang benar, yang mendalam soal isi Taurat. Mereka nggak paham hukum-hukumnya apa aja, batasannya mana, perintahnya apa, larangannya apa, ya cuma tahu kulit luarnya aja gitu. Separuh itu ya ketidaktahuannya. Bahkan ada gambaran yang lebih keras ya dari ulama. Iya, ada. Imam Qatadah, ini dinukil oleh Imam As-Sabari, ngasih gambaran yang cukup keras memang. Beliau menyamakan kondisi ketidaktahuan mereka ini, maaf ya, seperti hewan ternak, yang nggak ngerti apa-apa. Ini nunjukin betapa parahnya kondisi kejahilan mereka sama kitab pedoman hidup mereka sendiri. Astagfirullah. Berarti bukan cuma nggak tahu detail ya, tapi benar-benar jauh dari pemahaman esensial kitab suci mereka. Nah, disinilah kita sampai ke bagian yang menurut saya paling menarik. Wa illa amaniyah. Mereka nggak tahu Alkitab, kecuali amaniyah. Kata amaniyah ini kayaknya jadi kunci nih buat memahami kondisi mereka. Apa sih sebetulnya makna amaniyah ini? Kayaknya ada beberapa penafsiran ya. Benar sekali, kata amaniyah ini, bentuk jamaknya dari umniyah, memang ditafsirkan macam-macam sama para ulama. Dan ini nunjukin kekayaan bahasa Al-Quran ya, juga kedalaman maknanya. Setidaknya ada 3 interpretasi utama lah yang sering dibahas. Oke, apa aja tuh yang 3 itu? Pertama, angan-angan atau harapan kosong. Wishful thinking lah kalau bahasa sekarang. Ini tafsiran yang dipegang sama sejumlah ulama salaf, kayak Imam Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Abu Aliyah. Banyak dikutip juga sama mufasir kayak At-Tabari dan Al-Qurtubi. Maksudnya, pengetahuan mereka soal agama itu cuma sebatas angan-angan kosong aja, harapan-harapan palsu gitu. Mungkin diajarin atau ditanamin sama pemimpin-pemimpin mereka. Contohnya gimana tuh angan-angan kosongnya, biar kebayang? Ya misalnya keyakinan kalau dosa-dosa mereka sebagai keturunan Nabi pasti bakal diampunin gitu aja. Atau keyakinan kalau mereka bakal diselamatin sama jasa nenek moyangnya. Atau anggapan kalaupun mereka masuk neraka nih, ya cuma sebentar aja. Kan ada juga di ayat lain ya, di ayat 80 Al-Baqarah. Wa qaulu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka bilang, kami nggak bakal disentuh api neraka kecuali beberapa hari aja. Oke, gitu ya. Iya. Atau klaim kalau surga itu ya cuma buat golongan mereka aja. Di ayat 111 kan juga disebut wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyatuhum. Mereka bilang gak bakal masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu angan-angan mereka aja kata Allah.
Termasuk juga klaim sebagai bangsa pilihan Tuhan, anak kesayangan Tuhan, kayak di surah Al-Ma'idah ayat 18 itu. Nah, Imam Masyilqiti di Adwaul Bayan secara khusus ngaitin makna amaniyah di sini sama ayat-ayat tadi. Jadi mereka bikin comfort zone palsu gitu ya, ngerasa aman, ngerasa spesial, padahal jauh dari tuntunan kitab suci yang sebenarnya. Wah, bahaya banget ini. Oke, itu makna pertama. Terus makna kedua apa? Lies atau falsehoods. Tafsiran ini datang dari Imam Mujahid dan juga diriwayatin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lewat jalurnya Ad-Dhahhak. Ya, ini dinukil At-Tabari sama Ibnu Katsir. Nah, menurut pandangan ini, amaniyah itu artinya kebohongan, kedustaan, cerita-cerita palsu lah yang mereka dengar dari para pemimpin agama mereka. Orang-orang awam ini terus nerima aja kebohongan itu secara taklid. Ikut-ikutan aja, tanpa ilmu, tanpa ngecek lagi bener apa enggak. Imam At-Tabari sendiri cenderung milih makna ini karena dianggap cocok banget sama penutup ayatnya nanti, yaitu wa inhum illa yadhunnun. Kebohongan yang diajarkan terus diterima gitu aja. Wah, ini juga ngeri ya. Tadi kayaknya ada cerita menarik soal makna dusta ini. Betul. Ada athar atau kisah yang terkenal banget dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah bilang gini, "Mata ghannaitu wala tamannaitu mundu aslamtu." Artinya apa tuh? Artinya, saya nggak pernah nyanyi yang sia-sia dan nggak pernah berdusta atau mengada-ngada semenjak saya masuk Islam. Nah, perhatiin kata tamanna itu. Ini akarnya sama kayak amaniyah kan, mim nun ya. Nah, dalam perkataan beliau ini, tamanni itu diartikan sebagai berdusta, ngarang cerita bohong. Oh, jadi ada bukti penggunaannya dari sahabat ya? Iya, ini jadi bukti linguistik dari kalangan sahabat kalau salah satu makna kata ini di bahasa Arab klasik memang bisa berarti kebohongan. Kisah ini dikutip banyak mufasir kok, kayak Imam An-Nasafi, Asy-Syaukani, Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir. Luar biasa. Jadi tamanni itu bukan cuma harapan tapi bisa juga fabrikasi cerita, bikin kebohongan. Oke, itu makna kedua. Masih ada makna ketiga? Masih, makna ketiga. Sekedar bacaan tanpa pemahaman, mere recitation lah. Pandangan ini diriwayatin dari Abu Rauk, dinukil oleh At-Salabi, dan dipegang juga sama pakar bahasa Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna. Menurut mereka, amaniyah di sini artinya ya bacaan atau tilawah aja. Maksudnya kaum ummiyun ini mungkin ada yang bisa ngelafalin sebagian ayat Taurat, tapi mereka sama sekali nggak paham makna dan isinya. Cuma ritual baca di lisan aja. Ada dasar bahasanya juga nih. Ada. Kata tamanna dalam bahasa Arab memang bisa juga berarti membaca atau bertilawah. Ini dipakai di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 52. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi. Itu artinya apa? Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia membaca sesuatu ayat, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap bacaan itu. Nah, di situ tamana dan umniyah artinya membaca dan bacaan. Terus ada juga di syair Arab kuno, misalnya syairnya Ka'ab bin Malik. Tamanna kitaballahi awwala lailihi wa akhiruhu alqa himmamal maqadir. Artinya, dia orang yang diratapi membaca kitab Allah di awal malamnya, di akhir malamnya dia ketemu takdir kematian. Nah, Syekh Utsaimin sangat nekenin makna ketiga ini di tafsirnya. Beliau lihat ini relevan banget sama kondisi sebagian kaum muslimin sekarang, yang mungkin rajin baca Al-Quran tapi berhenti di level hafal aja, nggak ada usaha memahami artinya. Wah, ini juga kayak tamparan keras ya buat kita. Betul, tapi ya perlu dicatat juga, sebagian ulama lain kayak Imam Asy-Syinkilti merasa makna membaca ini agak kurang pas kalau disandingin sama sebutan ummiyun tadi, yang makna utamanya kan nggak bisa baca. Meskipun ya Syekh Utsaimin coba jembatanin dengan bilang ini bisa mencakup orang yang secara teknis bisa baca huruf, tapi ummi, jahil soal maknanya. Oke, jadi kesimpulannya nih, ada 3 kemungkinan makna amaniyah buat kaum ummiyun ini ya. Pertama, pengetahuan mereka cuma harapan kosong yang bikin terlena. Kedua, kebohongan yang dicekokin pemimpin mereka. Atau ketiga, sekedar ritual baca tanpa ngerti ruh dan esensinya. Tiga-tiganya sama-sama nunjukin kondisi yang jauh banget dari ilmu agama yang sejati ya. Tepat sekali. 3 makna ini meskipun beda nuansanya, intinya sama. Mereka terputus dari pengetahuan yang benar soal Alkitab. Terus gimana ayat ini ditutup?
Wa inhum illa yadhannun. Dan mereka nggak lain hanyalah menduga-duga. Nah, bagian akhir ini gimana? Ngikat semua penjelasan sebelumnya. Ini jadi penegas sekaligus kayak analisis akar masalah dari kondisi mereka. Frasa wa inhum illa yadhannun ini kata para mufasir kayak Imam Qatadah, Ar-Rabi, As-Sobari, Ibnu Katsir, ini nunjukin kalau seluruh bangunan pengetahuan atau keyakinan mereka itu, ya baik yang berupa angan-angan kosong tadi, kebohongan yang mereka terima, maupun pemahaman cetek dari bacaan, semuanya itu berdiri di atas fondasi yang rapuh banget. Rapuh gimana maksudnya? Landasannya itu bukan ilmu, bukan pengetahuan yang pasti berdasarkan bukti, dan bukan keyakinan yang kokoh, tapi cuma berlandaskan pada dhon. Dhon ya? Apa makna dhon di sini? Zonan dalam konteks ini cakupannya luas, bisa dugaan, persangkaan, asumsi, keraguan, atau ya tebakan semata. Ini kebalikannya dari ilmu dan keyakinan. Jadi mereka beragama itu bukan berdasarkan ilmu yang terverifikasi dari kitab suci mereka, tapi cuma berdasarkan dugaan-dugaan dan ikut-ikutan aja taklid buta ke nenek moyang atau pemimpin mereka. Imam At-Tabari secara khusus nunjukin kaitan erat antara a'amaniyah, terutama kalau dimaknai kebohongan, ya, dengan yazunnun, menduga-duga. Karena kebohongan itu kan seringnya dibangun di atas asumsi dan dugaan, bukan fakta. Bahkan ada tafsiran yang lebih keras lagi ya buat yazunnun ini. Benar. Imam Mujahid, ini dinukil oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir, beliau nafsirin yazunnun di sini dengan makna yang lebih tegas lagi, yaitu dzibun. Artinya mereka berdusta. Jadi dugaan mereka itu bukan cuma ragu-ragu dalam hati, tapi udah sampai level mereka ngutarain atau meyakini kebohongan. Nah, ini kan makin nguatin relevansi makna kedua dari amaniyah tadi ya, yaitu kebohongan. Jadi, ujung-ujungnya, kondisi mereka itu nggak berpijak pada keyakinan kuat berdasarkan ilmu, tapi cuma sekedar sangkaan, ikut-ikutan, atau bahkan kebohongan yang diyakini. Duh, menyedihkan banget ya. Nah, setelah kita bedah makna ayat ini lumayan rinci ya, sekarang yuk kita coba tarik benang merahnya. Kita lihat, pelajaran apa sih yang paling relevan buat kita hari ini, sahabat takwa? Buat kehidupan kita sebagai muslim di zaman sekarang. Pelajaran pertama, jelas banget ya bahaya besar kejahilan dalam agama. Ayat ini kan secara eksplisit nyela kondisi ummiyun yang jahil sama kitab suci mereka. Ini peringatan keras buat kita semua. Jangan sampai kita jadi muslim yang ummi dalam arti jahil sama Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mencari ilmu agama yang benar itu kewajiban buat setiap muslim, ya sesuai kemampuannya lah. Ini kayak panggilan buat kita semua ya, supaya nggak pernah berhenti belajar. Jangan ngerasa cukup dengan status muslim warisan aja, tapi harus aktif nyari tahu isi ajaran agama kita sendiri. Betul ya? Tepat sekali. Pelajaran kedua. Waspadai jebakan angan-angan kosong. Nah, ini nyambung ke makna pertama amaniyah tadi. Kita harus hati-hati banget, jangan sampai terlena sama angan-angan. Angan-angan kalau status kita sebagai muslim, atau mungkin keturunan orang soleh, atau ngerasa bagian dari kelompok mayoritas, itu otomatis ngejamin keselamatan kita di akhirat. Nggak begitu. Keselamatan itu hanya bisa diraih dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, yang didapat lewat iman yang benar dan amal soleh yang dilandasi ilmu, bukan cuma harapan kosong atau klaim tanpa bukti. Jadi, mentalitas yang penting Islam KTP atau terlalu ngandelin syafaat tanpa usaha nyata buat perbaiki diri, itu bahaya banget ya. Mirip sama amaniyah yang dicela ayat ini. Betul sekali. Ingat lagi peringatan di surah An-Nisa ayat 123. Pahala dari Allah itu bukan menurut angan-anganmu, bukan pula menurut angan-angan ahli kitab. Benar-benar harus usaha. Pelajaran ketiga, pentingnya tadabbur Al-Quran, bukan sekedar membaca. Ini nyambung ke makna ketiga amaniyahnya. Baca Al-Quran itu ibadah agung, pahalanya besar, nggak diragukan lagi. Tapi berhenti cuma di level ngelafalin huruf tanpa ada usaha buat pahami maknanya, padahal kita mampu. Nah, ini kondisi yang nyerempet sama apa yang dicela di ayat ini. Jadi harusnya gimana? Ya, kita perlu tingkatkan interaksi kita sama Al-Quran lewat tadabbur, merenungkan maknanya, berusaha memahaminya sesuai kaidah yang benar, dan yang paling penting, ngejadikan Al-Quran itu petunjuk dalam hidup kita. Ada kisah pengingat nggak soal ini, biar lebih ngena gitu? Ada pengamatan menarik yang pernah disampaikan Syekh Utsaimin. Beliau agak prihatin gitu lihat fenomena di sebagian tempat usaha milik kaum muslimin. Mereka muter kaset murotal Al-Quran, suaranya keras. Mungkin niat awalnya baik ya,
Tapi ironisnya, di saat yang sama, di tempat itu terjadi praktek jual beli yang nggak jujur, atau canda tawa yang ngelalain, atau ucapan-ucapan sia-sia. Waduh, Nah, ini jadi pengingat buat kita. Jangan sampai Al-Quran itu cuma jadi formalitas, pajangan, atau ya background music aja. Tapi pesannya harus benar-benar meresap ke hati dan kelihatan dalam perilaku nyata kita sehari-hari. Masya Allah, pengingat yang kuat banget ya. Al-Quran itu harusnya ngubah kita dari dalam, bukan cuma jadi musik latar. Oke, terus pelajaran berikutnya apa? Pelajaran keempat, bersikap kritis terhadap taklid buta. Nah, ini secara tersirat ya, terutama kalau kita ambil makna kedua amaniyah tadi yang kebohongan itu. Ayat ini ngingetin kita bahaya taklid buta, Taklid buta tuh gimana? yaitu nerima gitu aja informasi atau ajaran agama dari seorang tokoh, guru, ustadz, atau sumber manapun tanpa pernah nyoba verifikasi, tanpa berani nanya dalilnya apa dari Al-Quran dan Sunnah. Kita diajarin buat hormat sama ulama, iya. Tapi bukan berarti nelen mentah-mentah semua perkataan tanpa nimbang lagi. Jadi nanya apa dalilnya, atau gimana penjelasannya berdasarkan sumber primer, itu bukan nggak sopan ya. Tapi justru bagian dari semangat nyari kebenaran. Tentu saja, asal dilakuin dengan adab yang benar ya. Syekh Utsaimin bahkan ngutip perkataan Imam Ibnu Abdil Bar yang nyatain kalau para ulama sepakat, seorang mukallid, pengekor buta, yang fanatik sama pendapat tertentu tanpa mau lihat dalil, itu nggak bisa dianggap alim, orang berilmu. Tentu ya, taklid dalam arti nyanyi ke ahli ilmu buat orang awam yang emang nggak mampu neliti dalil sendiri, itu boleh, bahkan dianjurin. Yang tercela itu fanatisme kelompok, nolak kebenaran kalau datang dari pihak lain, nggak mau buka diri sama dalil. Poin yang penting banget ini, apalagi di era informasi kayak sekarang ya. Lanjut pelajaran kelima. Pelajaran kelima, agama kita dibangun di atas ilmu, bukan dugaan, zan. Penutup ayat tadi, wa inhum ilaya junnun, ini pelajaran fundamental banget. Islam itu agama yang tegak di atas pondasi ilmu, dan bayinah, bukti yang jelas. Bukan cuma dugaan, asumsi, persangkaan, apalagi ikut-ikutan tren. Kita harus selalu usaha buat mencapai derajat yakin, keyakinan yang kokoh berdasarkan ilmu dalam perkara-perkara pokok akidah dan syariat kita. Jauhi keraguan dan spekulasi yang nggak berdasar. Dasar keyakinan kita harus kokoh ya, bukan cuma katanya atau kayaknya. Baik, ada lagi? Yang terakhir nih, pelajaran keenam, urgensi keseimbangan antara ilmu dan amal. Kalau kita balik lagi ngelihat konteks ayat ini, 78 sama ayat sebelumnya, 75, kita lihat ada dua kutub ekstrim yang sama-sama bermasalah. Ayat 75 kan ngomongin orang berilmu, para cendekiawan Yahudi itu. Tapi ilmunya nggak bikin mereka baik, malah nyimpang, ngubah kitab suci. Nah, ayat 78 ini ngomongin orang jahil, yang amalnya mungkin ada, tapi tanpa landasan ilmu yang benar. Cuma berdasarkan angan-angan sama dugaan, dua-duanya dicela sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang ideal itu kombinasi keduanya ya, ilmu dan amal harus seimbang. Benar. Iman yang sejati itu nuntut adanya keseimbangan. Ilmu yang benar harus ngelahirin amal yang soleh. Dan amal soleh harus dilandasi sama ilmu yang benar. Ilmu tanpa amal bisa jadi bumerang, kayak ulama su di ayat 75 tadi. Sementara amal tanpa ilmu ya bisa jadi sia-sia atau bahkan sesat kayak kaum Ummiyun di ayat 78 ini. Subhanallah. Luar biasa ya dalamnya pelajaran dari satu ayat ini aja. Jadi, kalau boleh saya simpulkan nih, penyelaman kita di Al-Baqarah ayat 78 ini kayak sebuah panggilan yang kuat banget ya buat kita semua sahabat takwa. Panggilan buat ngelawan kebodohan dalam beragama. Ngelawan harapan-harapan kosong yang palsu dan nipu. Ngelawan ritual ibadah yang cuma jadi formalitas tanpa ruh. Dan ngelawan ketergantungan pada dugaan serta sikap ikut-ikutan aja tanpa ilmu. Gitu ya? Betul sekali. Ayat ini sejatinya kayak cambuk penyemangat gitu buat kita semua. Supaya jadi pembelajar sejati dalam agama Allah ini. Bukan cuma jadi pewaris pasif iman dari orang tua, atau ya pengikut arus mayoritas aja tanpa pemahaman, tapi jadi individu muslim yang proaktif nyari ilmu. Berusaha memahami agamanya dari sumbernya yang otentik, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai pemahaman generasi terbaik umat ini, Salaful Ummah. Dan terus-menerus berusaha ningkatin kualitas iman dan amal kita sampai nyampe derajat ilmu, dan keyakinan yang kokoh. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif ya, yang bisa sahabat takwa bawa pulang, renungkan.
Kalau kaum Ummiyun dalam ayat ini dicela sama Allah Subhanahu wa taala karena hubungan mereka sama kitab suci cuma sebatas amaniyah, entah itu angan-angan kosong, kebohongan yang mereka telan, atau sekedar bacaan tanpa paham, maka pertanyaannya buat kita, gimana kita bisa mastiin kalau interaksi kita sama Al-Quranul Karim hari ini itu benar-benar udah melampaui batas-batas amaniyah tadi? Gimana kita bisa mastiin Al-Quran bukan cuma kita baca atau kita hafal, tapi benar-benar jadi ilmu yang hidup, yang ngebentuk hati kita, nyerahin akal kita, dan ngebimbing setiap langkah dan tindakan kita dalam hidup. Semoga perenungan ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak sahabat Taqwa sudah nyertain kami dalam eksplorasi makna kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa nambah ilmu, iman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa Talks with AI, when Taqwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.